Halo teman-teman, selamat pagi pada pagi hari ini. Ini sekarang aku ada di perwakilan bis M-Trans yang ada di Blitar, tepatnya Jalan Kenari di agennya Ibukom. Nah, ini aku mau melakukan perjalanan naik M-Trans angkatan pagi dari Blitar sini menuju ke Banyuwangi. Tapi untuk tiketanku ini tiketan Denpasar teman-teman ya. Walaupun kita turunnya di Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, itu tiketannya tetap tiketan Denpasar. Dengan keberangkatan sekitar jam 7, tapi setengah 7 aku disuruh standby di sini teman-teman, karena bis ini tuh startnya nggak dari sini, tapi startnya dari Kediri teman-teman, sekitar jam setengah 6 atau jam 6 gitu loh. Aku tuh sebenarnya udah pernah sih nyoba bis M-Trans yang angkatan pagi dari Denpasar menuju ke Blitar, tapi kala itu ada sedikit trouble yang membuat perjalanan itu tidak sempurna. Nah, ini aku pengen nyoba lagi, tapi yang dari barat teman-teman menuju ke timur. Terus kalau keunggulannya kalau kita itu beli tiket di barat, di agen-agen gini, gitu tiketnya sampul, ada gambar pahlawan-pahlawannya gini, terus tulisannya masih tulisan biasa, bukan yang print-printan kayak di kantor Denpasar. Terus ini tiketnya ini harganya kan tercetak 240.000 ya. Ini karena waktu itu masih menggunakan tarif lama sebelum BBM naik. Sekarang ketika BBM udah naik, harga untuk angkatan pagi bis M-Trans dari Kediri atau Blitar menuju ke Denpasar itu harganya Rp275.000 teman-teman. Mungkin masih ya 15-20 menit lagi lah bisa akan tiba. Kita tunggu aja ya. Bali. Nah, di belakang ini ada terparkir bis Handoyo. Nah, bis ini tuh jaraknya jauh teman-teman. Startnya Blitar sini dengan tujuan akhir itu Ujung Batu, sekitaran Pekanbaru sana lah. Dengan tarif 675.000 setelah kenaikan BBM ini teman-teman. Kalau yang full mentok Ujung Batu sekitar 710 kalau nggak salah tadi aku lihat di daftar tabelnya nih. Dan perjalanannya lebih cepat sih karena kata ibu agennya di sini tuh ini yang menjadi favorit menuju ke Pekanbaru karena dia tuh cepet dan lebih nyaman gitu katanya teman-teman. Itu menurut agen di sini. Jadi ini primadona menuju ke arah Pekanbaru dari Blitar dan sekitarnya. Nah, kan bisnya cuma satu nih. Kita lihat ke sana yuk, ke terminal sekitar 200 meter dari sini. Terminalnya ini lagi proses pembangunan dan kayaknya udah hampir jadi deh, sudah 90% ke atas. Yuk kita lihat progresnya sekalian. Nah, ini dia teman-teman terminal tipe A Patria Blitar yang udah selesai direnovasi. Dibangun ulang sih ini tepatnya teman-teman. Dulu kan kayaknya kurang nyaman buat naik bis ya dari sini, tapi sekarang udah bangunannya udah megah, udah cakep, udah keren. Kayak gini bagian luarnya teman-teman, megah banget ya. Ya, semoga dengan dibangunnya terminal ini jadi lebih bagus, para penumpang bis juga lebih nyaman ketika menggunakan moda transportasi bis. Lebih nyaman, lebih ramai penumpangnya. Amin. Ini desainnya cakep banget sih ini. Nah, untuk keberangkatan bis kita harus ngelewatin jalur ini. Kayaknya masih sepi karena masih baru dibangun ya, baru selesai, baru banget. Toilet ada di sini. Di sini ada ruang untuk merokok, jadi ada sekatnya kayak kaca gitu. Terus untuk keberangkatan ada di sini teman-teman. Pada parkir tuh Scania Tronton. Ini untuk yang akap dan ini untuk yang AKDP. Ini ada bis Bagong tujuan Surabaya via Paris dan sebelahnya ada juga bis Bagong yang rutenya itu ke arah Malang via Kanigoro. Terus ada bis kawan kita, ada bis parkir, ada Sumatera Raya Trans. Gak ngerti aku tuh bis mana tuh, gak baru tahu. Ini ada bis Tentrem, kayaknya nggak jalan, harusnya jalan jam 6.05 tuh. 559. Terus ini ada bis Putra Remaja, rute ke Jambi. Ini laju ke Banyuwangi nih kayaknya. Terus yang paling cakep ya ini nih, bis trontonnya Sun. Dia keberangkatan jam 7:30 tujuan ke Pekanbaru. Cakep banget.
tronton dengan rute terjauh di Indonesia. Bis tronton loh ya. Rutenya terjauh di Indonesia sekitar hampir 1.800 km. Yaudah, sekarang kita balik aja ke sana, ke agen, karena bisnya kayaknya udah mau deket deh. Nah itu teman-teman, bis M-Trans angkatan pagi tiba tuh. Wes, single glass nih. Ini kayaknya yang aku naiki kemarin deh. Ini kata juga sih. Aku nggak salah Myland kemarin tuh. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam bisnya. Turun di mana, Mas? Kenapa? Turun Banyuwangi ku loh. Nggih. Ketapang. Ketapang pelabuhan mawon. Nggih, Amit. Iki apa sing kayak dim ya? Myland iki ya? Nah ternyata benar teman-teman, ini bis yang dulu membawa aku dari Denpasar sampai ke Ketapang. Terus bisnya trouble di dalam kapal ya ini. Ya semoga saja selamat sampai tujuan, aman. Bisa-bisanya dapat bis yang sama teman-teman. Yang kemarin aku dari mana? Dari Denpasar menuju ke Blitar. Ya semoga saja ini selamat sampai tujuan, aman lah. Oh nggih, matur nuwun Mas. Biasanya bis ini tuh lewatnya lewat Kanigoro, Selopuro, langsung tembus ke daerah Kesamben teman-teman. Nah karena tadi itu aku sempat nguping, itu ada penumpang yang janjian naik di Talun, akhirnya dia lewat jalur Garum Talun Belingi teman-teman. Kita sekarang udah ngelewatin jalan Kalimantan yang ada di Kota Blitar. Ini merupakan jalan apa ya? Jalan utama lah menuju ke arah Malang maupun ke arah Surabaya via Malang teman-teman. Meninggalkan Kota Blitar dan memasuki wilayah Kabupaten Blitar teman-teman, di Kecamatan Garum. Sudah berangkat meninggalkan Kota Blitar. Aku masih nggak habis pikir. Dulu tuh aku naik bis ini tuh punya pengalaman yang kurang enak sih. Jadi bis ini tuh sempet trouble ketika akan keluar kapal. Awalnya sih kapalnya yang trouble. Setelah 4 jam nunggu, ketika mau di starter, bisnya ini trouble, nggak bisa keluar kapal, terkunci atau terkurung di dalam kapal gitu loh. Itu pengalaman yang cukup unik sih. Selama bis-bisan itu pengalaman apesku yang paling ultimate yaitu. Dan ngomong-ngomong, bis ini tuh merupakan angkatan pagi yang dari arah Jawa Timur menuju ke Bali. Kayak cuman ini deh teman-teman. Dia tuh startnya itu dari arah mana? Jadi Kediri. Jam 5:30 kumpul, lalu jam 6 berangkat, dan jam 7 berangkat dari Blitar. Dia akan menyusuri jalanan sepanjang Kediri, Blitar, lalu ke Panjen, Malang. Setelah itu Malang penjemputan terakhir dan akan jos langsung menuju ke arah timur. Dia tuh vianya utara, Pantura teman-teman. Jadi nanti akan ngelewatin kayak Probolinggo, Situbondo, dan ini yang unik nih, kita akan ngelewatin PLTU Paiton, lalu ngelewatin jalur pinggir laut di daerah Situbondo Pasir Putih sana, dan juga akan ngelewatin Taman Nasional Baluran yang ada di Situbondo sana teman-teman. Wah, ini view-nya cakep, ini udah view-nya keren, berangkat pagi, terus bisa single glass lagi. Ini kayaknya M-Trans emang paham deh, kalau bis yang view-nya bagus gitu dikasih armada single glass yang pandangannya tuh luas itu loh. Masalah fasilitas nih teman-teman. Jadi bis ini itu untuk angkatan pagi, khusus untuk angkatan paginya M-Trans, dia itu memiliki konfigurasi 22 dengan jumlah seat hanya 28 aja dalam satu bis ini. Berarti kan kebayang kan, itu jarak antar seat itu longgar banget loh. Ini terus yang di depan itu, nih di tempatku ini longgar banget teman-teman.
walaupun ada dispenser tapi dia posisinya agak mundur, beda dengan yang ini agak maju karena nggak ada dispensernya kan. Jarak antar seatnya itu dengan partisi depannya tuh adil kanan dan kiri. Terus ini dia itu menggunakan seat dari Rimba Kencana Eksekutif High Excursion yang kainnya ini dimodif sendiri sama M-Trans. Jadi selama aku naik bis kemanapun itu aku belum pernah menemukan jok atau kursi bis dengan kain senyaman M-Trans ini teman-teman. Ini kayaknya kainnya beda deh teman-teman. Kalau naik M-Trans coba amati, ini kayaknya beda loh, bludru tapi gimana gitu. Dan ini tuh buat perjalanan siang ataupun malam itu nyaman teman-teman buat tidur. Asli ini cuman M-Trans yang punya kayak gini. Ini di kelas Sultan ataupun kelas eksekutif sama semua sih teman-teman. Keren. Terus juga dikasih fasilitas onboard, selimut dan juga bantal. Dan kalau misalkan teman-teman pengen ngecas, itu di sini ada colokan USB teman-teman di armrest ini. Nah ini armrest kan, di sini ada colokan USB untuk ngecas HP teman-teman. Tapi nggak bisa buat ngecas powerbank nih, cuman bisa buat HP teman-teman. Nah, oh ya, di sini tuh menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OH1526 yang telah dilengkapi dengan suspensi udara. Jadi nggak kedengeran gret-gret dan bantingannya halus nih teman-teman. Dan untuk body piece-nya ini dia itu menggunakan body dari Marodadi Prima. Itu kelihatan dari bentuknya itu yang pengotak gitu. Terus ini langit-langitnya ini khas banget Marodadi Prima ini. Nah ini satu juga di depan itu ada partisi tulisannya Marodadi Prima. Ya walaupun ini bukan bis baru, tapi dilihat dari interior ini bersih dan nyaman kok teman-teman. Apalagi kita udah tahu sendiri lah, M-Trans itu pelayanan dari service on boardnya emang cakep sih. Nah teman-teman, ini udah lepas belingi. Tadi dikasih sesuatu di itu. Ini tuh ketika kita masuk di dalam bis, kita langsung dikasih ini teman-teman. Nah, ini ada kotak snack. Kita buka ya isinya ya. Wah, ini snacknya nggak main-main teman-teman. Ini ada roti. Rotinya ini bukan roti kaleng-kaleng, ini roti mahal ini. Ini terus ada apa ya? Fit bar. Nih, terus ada puding juga. Wow, ada puding teman-teman. Terus nih ada apa ini? Cracker ya. Ini dan minumnya hydro coco. Ini snacknya nggak kaleng-kaleng ini, jos banget. Setiap penumpang dikasih ini air mineral 600 ml yang dikasih cap M-Trans ini. Jadi minumnya dua, ini sama hydro coco. Dan juga satu lagi nih teman-teman yang udah jarang di bis akap, yaitu tisu basah nih. Ini udah jarang banget nih, tapi di M-Trans masih dipertahankan. Gokil. Tadi itu ketika di daerah Wulingi di dekatnya halte Kawedanan itu di sini berhenti ngambil paket gitu. Ternyata untuk menaikkan ini nasi goreng, wes kita buka ya. Jadi ini adalah servis makan pertama dari bis M-Trans rute Kediri, Blitar, Malang, Denpasar ini. Bagi penumpang yang naik dari Kediri sampai ke Wulingi itu akan dapat servis makan pertama atau sarapan lah, nasi goreng gini. Ya porsinya nggak begitu banyak sih, tapi cukup untuk mengganjal ataupun sarapan. Kalau sarapan mah porsinya nggak terlalu banyak, nggak masalah teman-teman ya.
Ini sekitar jam 9 kurang seperempat kita udah melewati jalur berliku di daerah Karangkates teman-teman, perbatasan antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang. Nah ini bagi teman-teman yang suka foto-foto atau hunting spot foto kereta api, ini ada jembatan kereta api Lahore teman-teman. Ini view-nya cakep banget tuh kalau ada kereta lewat tuh. Saya yakin jam segini tuh nggak ada kereta lewat ya. Nah itu di situ juga di atas itu ada bukit, jadi kalau misalkan mau foto kereta itu bisa naik ke bukit itu, view-nya lebih indah lagi teman-teman. Dengan background ada corong bendungan PLTA, di sana tuh ada 3 gitu corongnya tuh yang khas dari daerah Lahore ini teman-teman. Nah kita sebentar lagi akan meninggalkan Kabupaten Blitar. Nah, ini ada Tugu Selamat Datang Kabupaten Blitar. Kita udah melewati, berarti kita udah mau masuk di Kabupaten Malang. Perbatasannya ada di sungai ini teman-teman. Ini adalah sungai yang membatasi antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang. Itu ada Tugu Selamat Datang di Kabupaten Malang. Sekarang kita resmi masuk di Kabupaten Malang. Malang yang paling barat ini teman-teman. Waduh, ada apa tuh? Ada truk terguling teman-teman. Innalillahi. Kasihan. Oh, truk tebu. Nah, teman-teman jangan kaget ya. Kalau di daerah sini itu udah apa ya? Semacam kayak langganan gitu loh. Ada truk tebu yang terguling itu karena emang muatannya berat, terus medannya ekstrim seperti ini. Jalurnya kayak gini dilewati truk dengan tonase kayak gitu, apalagi truknya itu truk gandeng ya, jadi agak susah. Kayak gini nih, tanjakannya kayak gini nih. Jadi kalau perhitungannya kurang mateng itu biasanya akan terperosok dan terguling teman-teman dengan muatan tebu seberat itu. Kalau dari Blitar ke Malang itu atau sebaliknya itu menghindari sebisa mungkin menghindari jalur ini. Kalau naik kendaraan pribadi itu bisa lewat jalur jalan kembar yang di daerah Lahore sana, nanti ada jalurnya. Kalau ini kan emang jalur yang khusus untuk truk, untuk kendaraan besar. Kalau yang untuk kendaraan kecil bisa lewat jalur yang alternatif yang bayar, yang bayar. Atau kalau nggak mau naik bus, itu naik kereta api teman-teman. Untuk jalur Blitar Malang yang opsi terbaik itu naik kereta api karena jaminan pasti waktunya dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di jalur ini gitu loh. Ini masuk kantor Malang telat 1 jam teman-teman, karena macet parah nih. Dan masuk Malang ini langsung kayaknya penuh ini penumpangnya, karena bang bis ini tuh paling banyak penumpangnya ada di Malang teman-teman. Harusnya jam nyampe sini tuh sekitar jam 10, ini jam 11 kurang seperempat baru masuk di kantornya M-Trans di Jalan Raden Intan di baratnya Terminal Arjosari. Di mana menunjukkan tiket sebagai tanda bukti bahwa Anda menumpang bus M-Trans. Bagi penumpang di atas 3 tahun diwajibkan untuk membayar tiket full. Pastikan tujuan Anda sesuai dengan tertera di dalam tiket. Diharapkan tiket jangan sampai hilang, karena akan digunakan sebagai sertifikat pada saat dirumah makan.
sebagai penggunaannya. Ada juga toilet yang hanya digunakan untuk buang air kecil, serta smoking area dan juga USB port yang hanya digunakan untuk handphone saja. Ini sekarang jam 12:04, kita udah sampai di rumah makan Titin di daerah Tongas, Probolinggo untuk servis makan kedua bis ini, teman-teman. Nah, di sini akan servis makan. Servis makannya prasmanan di sini di rumah makan Titin. Dan kali ini biasanya cuma satu bis saja ya. Karena ini sekarang udah musimnya liburan dan udah normal semua, jadi banyak banget bis wisata yang mampir di sini. Nah, sekarang kita tukerin tiket ini, lalu kita masuk ke dalam untuk menikmati servis makan, teman-teman. Ini servis makannya prasmanan, nasi nyambil sendiri, lalu ada sayur, lalu ada mie, terus ada kering tempe dan lauknya kayaknya ayam tuh. Iya, ayam di situ. Terus ada buah-buahan tuh. Teman-teman, kalau aku ngetrip hari ini tuh adalah hari Sabtu dan besoknya Minggu, makanya banyak banget bis-bis pariwisata yang mengarah ke arah Denpasar, teman-teman. Yang bis akap cuman satu, bis itu sama ini doang, bis Akasmila Jember Jogja. Lainnya bis wisata semua nih. Ini jam 1:04, waktunya sholat duhur, teman-teman. Kayaknya dijamak sekalian sama asar deh. Karena biasanya langsung menuju ke Banyuwangi sampai ke Denpasar non-stop ini. Mungkin berhentinya pas di pelabuhan aja. Sekitar jam 1 siang, bis berangkat meninggalkan rumah makan Titin yang ada di Tongas, Probolinggo menuju ke arah Banyuwangi, teman-teman. Nah, ini masih di Kabupaten Probolinggo ya, dan akan masuk di kota Probolinggo. Untuk di kota Probolinggo ini bus umum itu nggak bisa langsung masuk ke dalam kota, harus memutar ke dekatnya pelabuhan ataupun lewat di depannya stasiun Probolinggo, teman-teman. Nah, sekarang kita ngelewatin calon exit tol Gending, teman-teman. Exit tol Gending ini merupakan ruas tol Pasuruan Probolinggo seksi 4 sejauh 12 km antara Leces hingga ke Gending. Nah, ini selanjutnya akan terus dibangun sampai ke timur dan menyambung dengan tol Trans Jawa, dan diharapkan dari Merak sampai Banyuwangi akan tersambung secepatnya dengan jalan tol, teman-teman. Sesaat lagi kita akan melewati salah satu objek vital nasional, yaitu pembangkit listrik tenaga uap Paiton yang mensuplai kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Pulau Bali.
Untuk informasi aja teman-teman, kompleks PLTU Python ini merupakan yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 4.600 MW. Ini kalau malam ya, wah cakep banget gemerlap lampunya. Kalau dilihat dari jauh nih, langit di atasnya pun seakan dapat diterangi dengan lampu PLTU Python ini. Dulu sih waktu aku studi tour ke Bali, momen lewat sini malam-malam adalah hal yang paling tak tunggu-tunggu. Ayo, ada yang sama nggak? Rame-rame. Oh iya Pak. Iya lama ya? Berapa? Udah tutup ya? Selepas Besuki, kita akan melewati jalur Pantura yang posisinya itu berada di pinggir pantai teman-teman. Wah, ini sore-sore di pinggir pantai ini asik banget ya. Tapi sayangnya kala itu pantainya itu lagi surut teman-teman. Jadi ya kurang estetik dikit lah. Tapi nggak apa-apa lah. Walaupun gitu tetap cakep kok. Oke, selamat menikmati keindahan jalur Pantura bersama bis M Trans single class ini. Sekitar jam 5 sore, kita akan memasuki kawasan Taman Nasional Baluran yang berada di bagian timur Kabupaten Situbondo. Kebetulan banget nih, kala itu aku lewat sini pas penghujung musim kemarau. Jadi semakin terasa vibes Afrikanya teman-teman ya. Taman Nasional Baluran ini emang dijuluki Afrika Van Java sama orang-orang. Karena kalau pas kemarau, suasananya persis kayak ada di Afrika. Apalagi kalau kita masuk ke dalam Taman Nasional
nasionalnya ya. Wah, pesona keindahan alamnya luar biasa teman-teman. Hamparan savana coklat dengan banyak hewan-hewan liar seperti banteng, burung, kera, dan lain-lain bisa kita lihat secara langsung dengan mata kepala kita sendiri loh. Wah, asli asik banget ini. Ya, tapi kalau dari jalanan raya ini paling-palingan kita cuman lihat beberapa burung dan kera yang berada di pinggir jalan aja teman-teman. Kalau mau lihat banteng dan kawan-kawannya, teman-teman bisa langsung aja masuk ke Taman Nasional Baluran. Pintunya itu ada di ujung Taman Nasional yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi teman-teman. Dengan jam kunjungan sekitar pukul setengah 8 pagi hingga jam 4 sore. Oke, nggak turun. Wah, keren banget ini M-Trans. Ketika maghrib kita dikasih satu kali servis makan lagi berupa nasi kuning dengan telur. Jadi dari Blitar tadi naik makanan dari Wulingi, servis makan pertama atau sarapan, lalu makan kedua ada di Probolinggo, dan yang ketiga ini ada di Banyuwangi. Wah, hidup kita selama 1 hari ditanggung sama M-Trans ini. Bentar lagi aku akan turun di sekitar Ketapang dan akan melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi kota dengan kereta api. Overall emang M-Trans ini luar biasa pelayanannya ya. Mulai dari servis makan, lalu snacknya, dan bisa juga nyaman teman-teman. Di stasiunnya. Ini stasiun. Anggih nih kawan. Stasiun. Oh, anggih. Oh, niki mau stasiun Ketapang mriki. Aman turun Pak nggih? Nggih, nggih Mas. Terus. Nggih. Matur nuwun Mas. Nggih, sami-sami. Nggih. Nggih. Oke teman-teman, ini sudah tiba di depan stasiun Ketapang. Terus melanjutkan perjalanan menuju ke Bali. Ini agak jalan cepat teman-teman karena ada jadwal kereta menuju kota itu jam 18:15. Ini 18:10 dan aku belum beli tiket sama sekali. Ini kalau ketinggalan kesananya juga susah nih. Soalnya ada kereta terakhir menuju ke kota Banyuwangi teman-teman. Lari. Kurang 3 menit lagi teman-teman. Aduh, pas ini. Insya Allah pas nih. Itu udah mau berangkat tuh. Wah, pas teman-teman. Tuh sinyal udah ngangkat tuh. Sekarang kita langsung aja naik. Alhamdulillah. Pas banget. Ini sekarang aku udah ada di dalam kereta api Pandanwangi dengan relasi Ketapang Banyuwangi sampai ke Jember dengan harga flat 8.000. Jadi kenapa kok aku tuh getol banget atau ngejar kereta ini banget? Karena bis M-Trans yang aku naiki itu tuh di Banyuwangi turunnya tuh di pinggir teman-teman, nggak di tengah kotanya. Itu karena dari atas, dari arah situ Bondo dia langsung masuk ke Ketapang, langsung nyebrang. Sedangkan dari Ketapang, ini pelabuhan Ketapang atau stasiun Ketapang yang aku turun tadi sampai ke pusat kota Banyuwangi itu masih kurang lebih 15 km. Jadi kalau misalkan aku naik Grab, itu Grab motor itu sekitar 40.000, dan kalau aku naik mobil taksi online itu sekitar 60 ribuan, kan sayang ya. Nah, mendingan aku ngejar kereta ini dengan harga 8.000 rupiah saja teman-teman. Dan alhamdulillah tadi itu aku sempat lari kejar teman-teman. Misalkan aku bis itu tadi meleset 2 menit aja, aku udah gak kejar. Ya berarti Tuhan masih sayang sama aku teman-teman.
Terus aku lihat ini kok kereta ekonominya ini ditutup semua dari sono sampai belakang itu ditutup sama tirai gini teman-teman kacanya. Aku jadi keinget kala itu waktu aku naik kereta dari Palembang menuju ke Lampung itu ditutup semua. Aku tanya sama Polsuskanya atau dan kondekturnya itu alasannya di sana tuh rawan pelemparan batu atau mungkin di sini juga kayak gini ya. Tapi aku juga jarang naik kereta di sini sih. Ditutup semua tuh teman-teman. Akhirnya tiba juga di Banyuwangi, stasiun Banyuwangi Kota. Di sini yang naik banyak banget teman-teman, karena kereta terakhir menuju ke Jember dengan tarif yang sangat murah Rp8.000 saja. Oke teman-teman, tadi jam 7.30 aku berangkat dari Blitar dan sekarang 6:30 aku udah sampai di Banyuwangi. Jadi perjalanan 11 jam ya, nggak sampai 12 jam. Udah include naik kereta ini. Dan selanjutnya aku akan naik bis dari Banyuwangi ini menuju ke Jakarta, tapi nggak malam ini, tapi besok pagi. Aku akan naik bis yang sangat spesial. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya agar dapat informasi atau update-update terbaru mengenai channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.